Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya sebelah saya satu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum KBM. Ya, biar untuk KBM hari ini berjalan dengan lancar, kemudian mendapat berkahnya ilmu yang bermanfaat. Ya, ketua kelas Lajuardi pimpin untuk doa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk KBM hari ini sebelum masuk ke materi ya, saya tampilin di chat pada Gmeet-nya untuk link absen. Kalian semuanya absen melalui link tersebut ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman mikroprosesor. Bahasa pemrograman assembly sendiri, apa aja sih yang didapat dari mempelajari bahasa pemrograman tersebut untuk mikroprosesor Z80 ya. Sambil saya share tampilan monitor saya, bentar ya. Monitor saya kelihatan tampil? Kelihatan, Bu. Ya. Untuk hari ini untuk pelajaran MTK, jadi kalian akan mempelajari mengenai pemrograman mikroprosesor, khususnya yaitu berupa bahasa assembly. Nanti akan diterapkan dalam sebuah aritmatika pemrograman ya, dimana nanti untuk aritmatika pemrograman tersebut kalian menggunakan beberapa bahasa pemrograman assembly ya. Dari materi tersebut pokok dasarnya yang diterapkan yaitu berupa menerapkan bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman mikroprosesor. Kemudian dari kompetensi dasar terbentuklah sebuah indikator pencapaian yang akan diterima oleh kalian, yaitu kalian nanti dapat mengkonsepkan bahasa pemrograman assembly aritmatika mikroprosesor Z80. Kemudian kalian juga akan menerapkan bahasa assembly tersebut ke dalam aritmatika mikroprosesor Z80. Lalu keterampilannya saat kalian praktek apa yang didapat? Yang pertama itu nanti untuk kompetensinya kalian akan bisa menggunakan bahasa pemrograman mikroprosesor ya. Dari situ nanti untuk indikator pencapaiannya kalian nanti bisa menyusun program assembly pada aritmatika mikroprosesor. Lalu memprosesnya bahasa assembly tersebut pada simulator Z80 IDE. Jadi dari kompetensi tersebut tujuannya apa sih setelah mempelajari? Dari sisi pengetahuannya kalian tadi bisa mengkonsepkan, kemudian bisa menerapkan bahasa pemrogramannya pada aritmatika ya. Lalu keterampilannya tadi yang sudah saya jelaskan di indikator pencapaian, kalian nanti bisa menyusun bahasa pemrograman assembly pada aritmatika. Nanti untuk aritmatikanya sendiri kalian nanti menggunakan aplikasi penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan dari mikroprosesor. Gimana sih proses penjumlahan dan pengurangannya, penerapannya? Lalu diproseslah program-program tersebut, bahasa assembly tersebut pada simulator Z80 ya. Nanti untuk simulator Z80-nya seperti apa? Nah, di sini ada saya tampilkan untuk simulatornya Z80. Kelihatan tampilannya, aplikasinya? Ya. Jadi sebelum kalian memulai semuanya untuk materi, saya sudah di-share nih di grup Classroom sebelah saya satu ya. Di grup Classroom di situ ada materi untuk program assembly. Di situ sudah ada bahasa pemrograman untuk materinya ya. Kemudian ada juga modulnya. Jadi ada
PowerPoint yang saya bahas hari ini, kemudian ada modulnya, aritmatik mikroprosesor, LKPD yang nanti kita praktekkan hari ini, ya. Kalau absensi tadi sudah saya share langsung di chat ya, jadi kalian tinggal sambil absen sambil mendengarkan saya. Nanti di akhir saya mau cek ada berapa peserta di situ. Oke, lanjut. Dari situ tujuannya alat dan bahan, yaitu berupa LKPD yang sudah saya share di Classroom, dan software-nya juga Z80 simulasi IDE on-soft di Z80 ya. Oke, dari sini coba kalian lihat, di situ ada sebuah gambar ya. Ini ada gambar apa sih nih? Ada yang bisa jawab? Kalkulator, Bu. Oke, kalkulator. Terus fungsinya sebagai apa? Untuk menghitung. Untuk menghitung. Oke. Nah, oke. Jadi di dalam kalkulator itu ada apa? Ada sebuah prosesor ya. Ada sebuah prosesor, di mana prosesornya itu ada ALU, ada CPU register, ada instruksi register, kemudian ada CPU sistem kontrol sinyal, lalu ada data bus control dan address bus control. Nah, bagian untuk aritmatik ini adalah bagian yang di ALU. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bahasa pemrogramannya seperti apa sih pada Z80 ya. Kemudian dari situ, sebelum kalian masuk ke dalam proses bahasa pemrograman, di awal pembahasan kalian harus memahami beberapa dulu materi ya, yaitu materinya berupa sistem bilangan. Jadi untuk sistem bilangan sendiri ada apa aja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Oke. Apa aja? Ada desimal, oktal, biner, dan heksadesimal, Bu. Oke, ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal ya. Nah, dari sistem bilangan, kalau kamu udah paham dengan sistem bilangan, berarti kamu harus paham yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Ini sebagai mereview sebelum pembahasan bahasa pemrograman. Jadi lanjut ke pembahasan dari bahasa pemrograman, yaitu bahasa assembly-nya. Pada nih bisa kalian lihat bahasa assembly instruksi aritmatik. Di sini untuk instruksi aritmatik ada add. Nanti ini akan kalian gunakan pada proses praktek kali ini ya. Proses praktek kali ini yang sudah diinstal laptopnya menggunakan aplikasi simulator IDE yang sudah saya tampilkan tadi. Ini ya aplikasinya IDE. Jadi karena menggunakan proses penjumlahan aritmatika, berarti bahasa pemrogramannya untuk penjumlahan apa? Nah, itu nanti kalian bisa lihat tuh. Nanti kalian menggunakan instruksi add untuk penjumlahan, ya artinya di sini A sama dengan A plus M, ya. Misalnya M-nya itu register mana, gitu kan? Kemudian ada juga add with carry, jadi penjumlahan dengan menambah satu data ya. Kemudian ada subtract A plus A min M, jadi pengurangan. Lalu juga ada subtract with carry, ada increment, decrement, dan multiply serta divide. Nah, di sini kalian nanti hanya menggunakan instruksi penjumlahan dan pengurangan. Oke, dari situ coba kalian lihat LKPD-nya yang ada di Classroom ya. Coba kalian cek Classroom-nya sebelah TI1. Di situ ada LKPD. Ada LKPD. Ada ya Classroom-nya? TI1, sebelah TI1 udah dicek belum? Udah, ada LKPD-nya. Nah, sebelum kalian praktek seperti biasa, saya sering menyarankan ke siswa, kalian analisa dulu, kalian perhatikan dulu, kalian baca dulu LKPD-nya.
Ya, kan hanya membacakan, kalian lihat tujuannya, alat dan bahan, kemudian teori dasarnya di situ apa aja, lalu masuk ke langkah kerjanya, instruksinya apa aja, kamu pahami dulu, baru nanti kita mulai nih prakteknya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk baca LKPD-nya dulu. Gimana? Sudah dibaca? Kita coba ya untuk yang percobaan pertama. Sambil kalian terapkan, yang punya laptop boleh dibuka aplikasinya ya. Nanti kalian akan menampilkan hasil ya. Nanti saya pilih beberapa anak untuk menampilkan hasil dari praktek yang sudah kamu coba ya. Oke, untuk yang pertama nih, kita coba nih LDA, 0,06 hektar. Lalu sambil kalian ketik juga ya, LUT B, 0,02 hektar, kemudian LUT C, 0,03 hektar, LUT B, 0,02 hektar. Ya. Terus ada lagi, kita coba mulai dari A, B dulu ya. Ini kan ada add A, B. Kita satu ini dulu. Masuk dari program ini kan add A, B. Berarti apa? Add itu kan instruksi bahasa pemrograman untuk penjumlahan. Ya. Berarti kan add ini dijumlahkan. Jumlahkan register A dengan register B. Register A-nya mana? Ini register A nih. Register A-nya adalah 0,6 hektar. Register B-nya 0,2 heksa. Oke, ya. Kita lanjut. Add A, B. Alt N. Jadi ketik. Saya kasih waktu untuk pengetikan. 2 menit cukup. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti prosesnya gimana? Kita klik tools, kemudian assembly and load, atau ketik F8. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalau sudah proses penyimpanan, kemudian sudah di assembly, kemudian di load, kita simulasikan. Ya, baru kita klik simulasi di sini, simulation, kemudian start. Ya, klik simulasi lalu start. Nah, hasilnya adalah di register 8 berapa? Di register 8. Di register A. Berapa hasilnya? 0,8 hektar. Benar gak 0,8 hektar? Ada yang bisa jelasin? Benar gak? 0,8 hektar dari mana? Tadi kan penjumlahan hektar kan? Ini kan jelas nih. Add A, B. Berarti kan ini penjumlahan nih. Benar gak? Iya, Bu. Nah, penjumlahan jumlahkan data yang ada di register A dan B, ya kan? Register A-nya berapa? 0,6 heksa. Oke, 0,6 hektar. Register B-nya 0,2 heksa. 0,2 heksa. lanjut, berarti kita jumlahin kan? Iya. Ini fungsi S-nya nih, programnya, bahasanya. Jumlahnya berapa? 8. 0,8 heksa. 0,8 hektar. Maka di sini jelas register A-nya adalah 0,8 hektar. Di sini. Jelas? Yes, Bu. Oke, kalau gitu kamu lanjutkan untuk prakteknya. Tadi saya udah mencontohkan untuk yang LUT AB. Sekarang kamu buat sendiri LUT AC dan LUT AD. Setelah itu, kamu isi ya datanya ya. Isi datanya pada LKPD tersebut. Saya kasih waktu 20 menit cukup ya? Cukup ya, nanti kalian presentasikan untuk datanya. Nanti di-share ke saya. Ditampilin, dijelasin ke teman-teman kalian. 20 menit ya, saya tunggu ya. Ada yang mau dipresentasikan? Waktunya sudah habis. Coba yang kedua ya.
Mempresentasikan hasil karyanya, hasil prakteknya. Saya, Bu. Aisyah, oke Aisyah, silakan Aisyah. Bisa Lut B 1 FH, Lut C 3 D heksa, LD Lut D 24 heksa, sub B, sub C, dan sub D. kesimpulannya gimana? Instruksi bahasa assembly sub adalah pengurangan dari program tersebut. Data yang ada di register A dikurangi dengan data yang di register B, B, C, dan D. Hasilnya adalah 6E. Ya, dari hasil prakteknya Aisyah, ini ada Lut A, EE heksa, Lut B, 1 heksa, Lut C, 3D heksa ya. 3D heksa, Lut D, 24 heksa sesuai dengan LKPD ya. Hasilnya adalah berapa tadi Aisyah? 6E. Bener gak nih? Kok 6E? Nah, kita coba nih. EE dikurang 1F, berapa hasilnya? EE dikurang 1F. E dikurang 1F. Kita coba analisa ya. EE berapa hasilnya? Heksadesimalnya? Desimalnya berapa kalau E? 4. Oke, 14. F itu? 15. Oke, 15. Berarti 14 kurang 15 bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti harus pinjam 1 radik 16-nya. Berarti 14 ditambah dengan 16. Berapa jumlahnya? 30 ya. 30. Kemudian baru dikurangin dengan F. F-nya adalah 15 ya. Maka hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini desimalnya berapa? F kan? Berarti F. Ya. Berarti di sini kan baru F nih. Baru dipinjam 1 E-nya, berarti jadi apa nih habis E? Sebelum E apa? D kan? D itu nilai berapa? 13 dikurang 1 12. Heksadesimalnya berapa? C. Oke, CF. Ini baru sub yang pertama nih. Berarti sub B-nya hasilnya adalah CF harusnya. Ya. Kemudian sub C-nya kita jalanin. Berarti sub C-nya kan berarti 3D ya? Iya. 3D dikurangin 3D nih. F tadi nilai berapa? 15. 15. D D 11. dadu 13. 13. 13. 13 ya. Berarti 15 dikurang 13 2. Nah, ini kan gini kan? Masih tetap C nih. Itu berapa nilainya? 12. 12 dikurang 3 9. 9. Hasil 92. Sekarang dikurangi 2 4 kan? Untuk sub yang oke. Ini ya, sub 4. Kita kurangin nih. 2 kurang 4 bisa nggak? Enggak. Oke, berarti 2 ditambah radik 19. Ini kan pinjam 1 ya. Berapa? 18 dikurang 4 14. 14 heksadesimalnya E. Nah, maka di sini E nih. Benar kan? Oke. Ini ya, kalau kita mau jawab di onin. Terus 9. Ini 9 atau 8 nih? Kan tadi dipinjam nih 1 kan dari sini. Berarti di sini harusnya 8. 8 dikurang 2 6. Nah, berarti benar ya, di sini adalah 6. Jadi ini benar nih hasilnya 6. Oke. Ini hasil dari Aisyah ya. Oke. Dari sini ada yang menanyakan. Berarti kesimpulannya hari ini, untuk hari ini kalian bisa mempraktekkan aritmatika penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan
bahasa pemrograman add untuk penjumlahan, dan sub untuk pengurangan. Oke, dari sini kalian bisa nih menerapkan program add dan sub, penjumlahan pengurangan aritmatika bahasa assembly pada IDE simulator Z80. Oke, untuk hari ini ya, kalian bisa, jangan lupa untuk absensinya ya, saya tekankan jangan lupa untuk absensinya. Lalu untuk minggu depan, tugas hari ini paling lambat itu jam 3 sore. Ya, kamu bisa lihat di classroom, di situ sudah ada evaluasi. Kemudian saya mau minta setiap siswa itu ada laporan berupa hasil dari praktek yang sudah kamu buat. Ya, kan ini baru 2 siswa nih yang mempresentasikan, berarti yang lain saya minta datanya hasil dari praktek kalian. Bagi ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup berarti ketua kelas kita akhiri KBM hari ini. Dipimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini semoga bermanfaat untuk ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.